Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Mutammimah juzuk 2 halaman 40. Halaman 40 tentang istisna. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini, amin ya rabbal alamin. Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu jarruhu wa nasbuhu. Dan bermula mustasna dengan khala dan dengan ada dan hasya itu yajuzu jarruhu, bolehlah oleh mengjarnya mustasna, wa nasbuhu dan menasabkan mustasna, biha dengannya khala ada hasya. Bermula mustasna dengan khala dan ada dan hasya itu yajuzu, bolehlah oleh jaruhu mengjarnya mustasna, wa nasbuhu dan menasabkannya mustasna, biha dengannya khala ada hasya. Ini yang kemarin dikit kan? Mustasna bi khala, maknanya kalimat sesudah khala. Boleh kita jar, boleh kita nasab. Kalau kita baca jar berarti khala ada hasya huruf jar. Kalau kita baca nasab khala ada hasya berarti fi'il. Nah itu aja. Mana contohnya? Qamal qaumu khala zaidan wa khala zaidin. Nah, dua macam kan? Bil jarri. Qamal qaumu, bangunlah oleh kaum, khala zaidan, selain si Zaid. Khala zaidin, selain si Zaid. Kalau kita baca khala zaidan, jadi khala fi'il, fa'ilnya wajib mustatir, takdirnya huwa. Zaidan maf'ulnya itu. Kalau kita baca khala zaidin, langsung khala huruf jar, huruf istisna. Zaidin majrur. Nah, itu. Wa ada zaidan wa ada zaidin, dua macam kan? Qamal qaumu ada zaidan, itu asalnya wa ada zaidin. Hasya zaidan wa hasya zaidin. Boleh dua. Ini boleh dua kalau khala ada hasya tidak bersambung dengan ma. Tidak bersambung dengan ma, bukan ma ada, ma hasya. Kalau bersambung dengan ma beda lagi nih. Nih. Wa in jararta fahiya hurufu jarrin. Wa in jararta, dan jika engkau jarkan. Sudah khala ada hasya tadi. Wa in jararta, jika engkau jarkan, fahiya, maka dianya khala ada hasya itu hurufu jarrin, huruf jar namanya. Huruf jar. Udah nambah lagi huruf jar kan? 3. Ntar besok nambah lagi banyak huruf jar. Wa in nasabta fahiya af'alun. Dan jika engkau nasabkan, fahiya, maka dianya khala ada hasya itu af'alun, fi'il namanya. Nah, itu. Illa an-nasibawaihi. Illa kecuali an-nasibawaihi. Wah, sungguh si bawaihi. Jadi si bawaihi itu mabni dia. Murakkab majzi. Dia mabni. Walaupun ada anna tetap si bawaihi kah? Jadi mubtada tetap si bawaihi, enggak pernah si bawaihu. Karena isim mabni. Dia murakkab majzi namanya, tapi i'rabnya mabni. Illa anna si bawaihi, melainkan bahwa sungguhnya si bawaihi itu lam yasma, tidak mendengar ia si bawaihi, fil mustasna bi hasya, pada mustasna dengan hasya, illal jarra, kecuali jar. Illa melainkan anna si bawaihi, bahwa sungguh si bawaihi, imamnya ulama nahu ini, imamnya para nuhat, punya kitab sangat tua, kitab nahu namanya Alkitab. Begitu di Alkitab dalam ilmu nahu itu kitabnya si bawaihi.
Illa melainkan bahwa sungguhnya si bawahi itu lam yasma, tidak mendengar ia pada mustasna dengan hasya kecuali jar. Nah, masalahnya begini tadi, ada khala ada hasya, sesudahnya boleh dua. Boleh kita baca nasab, boleh kita baca jar, kan gitu. Kelihatannya kan umum sama, boleh nasab, boleh jar. Sementara kalau menurut Syekh Sibawaihi, di hasya kata beliau selalu jar, nggak pernah kita dengar nasab. Nah, berarti seolah-olah maknanya begini, di hasya itu ada khilaf. Ada yang bilang dia sesudahnya nggak boleh dibaca fathah, menurut Sibawaihi nggak boleh. Artinya dia huruf jar. Nah, tapi kalau menurut orang lain boleh dua, sama aja. Ada khala, hasya sama. Boleh nasab, boleh jar. Seolah-olah kan sepakat. Kemudian musannaf menyatakan kecuali Sibawaihi, menurut Syekh Sibawaihi, sesudah hasya mesti jar. Nggak pernah nasab. Artinya hasya bukan fi'il. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Nah, itu. Hmm. Tapi kalau orang lain mungkin mendengar. Tapi Sibawaihi nggak pernah mendengar. Artinya dalam kitabnya juga tidak menuliskan bahwa boleh nasab sesudah hasya. Memang nggak boleh nasab. Beliau khusus jar. Kalau ulama lain boleh. Nah, itu aja khilafnya. Kemudian watat tasilu ma bi'ada wa khala. Watat tasilu ma bi'ada wa khala. Dan bersambung oleh ma. Watat tasilu ma. Dan bersambung oleh ma. Dengan apa bersambung? Bi'ada dengan ada dan khala. Dan bersambunglah oleh ma bi'ada dengan ada, wa khala dan dengan khala. Artinya di ada dan khala kadang ada ma di belakangnya. Kalau ada ma kita baca ma ada ma khala gitu. Ma ada ma khala. Jadi kalau ada di belakangnya ada ma, khala ada ma, ketika itu dia mesti fi'il. Enggak boleh huruf. Nah, karena huruf enggak dimasuki oleh ma. Ma masdariyah. Jadi kalau ada dan khala bersambung dengan ma, ketika itu sesudah ada dan khala wajib nasab. Itu menyatakan bahwa ada khala itu fi'il. Nah, fi'il. Karena huruf nggak mungkin ditambah mim di awal. Di akhir ada. Tapi kalau di awal nggak ada. Ini kan di awal nih. Kalau di akhir ada innama misalkan ada ma sesudah inna. Nah itu. Watat tasiluma dan bersambung oleh ma dengan ada dan dengan khala. Ketika itu fayata'ayyanun nasbu, maka mestilah oleh nasab. Fayata'ayyanun nasbu, maka mestilah oleh nasab. Nasab kalimat sesudah ma ada ma khala. Nah, mustasna maksudnya. Fayata'ayyanun nasbu, maka mestilah oleh nasab. Kenapa mesti nasab? Karena ketika itu ada dan khala fi'il. Wala tattasiluma bihasya, dan tidak bersambung oleh ma dengan hasya. Tidak pernah bersambung ma dengan hasya. Makanya Syekh Sibawaihi menyatakan hasya itu huruf. Walaupun ulama lain menyatakan fi'il. Ya, wala tattasiluma bihasya, dan tidak bersambunglah oleh ma dengan hasya. Sedangkan hasya nggak pernah ma hasya. Nah, berarti menurut ulama lain umum sesudah hasya boleh nasab, boleh jar. Menurut Syekh Sibawaihi sesudah hasya mesti jar. Berarti hasya huruf menurut Syekh Sibawaihi. Gak terlalu ini kan, jarang ketemu kan. Ini contohnya. Mana contoh? Taqulu engkau berkata, qamal qaumu ma'ada Zaidan. Bangunlah oleh kaum selain si Zaid. Berarti Zaidan mesti nasab. Karena pada ada masuknya ma. Qamal qaumu ma'ada Zaidan. Berdirilah oleh kaum selain, seolah-olah selain ianya kaum makan si Zaid. Nah itu fa'ilnya.
Wa qala Labidun. Wa qala Labidun, berkatalah oleh Labid. Ya. Labid ini seorang pensyair yang hidup pada masa Nabi. Ada di dalam Labid. Qala Labid, kita baca dengan fathah lam, kasrah muwahhadah, kasrah ba. Labid Ibnu Rabi'ah Al-Amiri. Ya, wafada ala Rasulillah, di dalam halaman 41. Datang ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslama. Masuk Islam ia. Masuk Islam ia. Kemudian wa husna islamuhu, baguslah Islamnya. Wa kana min fuhuli syuhara'il jahiliyah. Termasuk tokoh yang masyhur. Ini bukan syuhara, ini kayaknya syuara. Min fuhuli syuara'il jahiliyah. Termasuk tokoh-tokoh dari penyair jahiliyah. Termasuk orang yang muammarin, panjang umurnya. Aisyah hidup 154 tahun, panjang umurnya. Sesudah masuk Islam enggak pernah membaca syair lagi. Karena sudah ada Quran. Sebelum masuk Islam sibuk dengan syair. Nah, ini salah satu syair Labid. Qala Labidun, berkatalah oleh Labid. Apa kata Labid? Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ini khala bukan khalaqa. Ini kita khalaqa. Yang benar khala. Kan contoh khala bukan khalaqa. Ala kullu syai'in ma khalallaha. Batilun. Jadi khala bukan khalaqa. Ubah. Tulis lain di atas. Ala, ketahui olehmu. Kullu syai'in, bermula segala sesuatu, ma khalallaha, selain Allah, itu batilun, batil. Selain Allah batil, maknanya selain Allah itu akan binasa, enggak abadi. Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ketahui olehmu bermula segala sesuatu selain Allah itu batil. Allah huruf istiftah, kullu mubtada. Ma khala istisna kah? Allah maf'ulnya mansub dan nasab fathah udah. Fa'il khala mustatir takdirnya huwa. Batilun khabar kullu. Kullu syai'in ma khalallaha batilun. Wa kullu na'imin la mahalata zailun. Dan bermula setiap kenikmatan, la mahalata, tidak boleh tidak, itu zailun, yang akan hilang. Nah, dah. Itu wa kullu na'imin la mahalata zailun. Bermula setiap kenikmatan, itu tidak boleh tidak, itu yang hilang. Jadi kullu na'imin ini pelengkap syair di atas. Yang jadi contoh ma khalallaha saja. Itu. Mudah. Kemudian dipanjang di dalam. Mana lagi? Langsung. Wa amma khabaru kana. Adapun bermula khabar kana. Wa amma khabaru kana wa akhawatuha. Adapun bermula khabar kana wa akhawatiha, kita baca ya. Dan khabar saudara-saudaranya si kana. Wa khabarul hurufil musyabbahati, dan khabar huruf-huruf musyabbahah yang diserupakan. Akan dianya huruf bi laisa, dengan laisa. Amma khabaru kana, adapun bermula khabar kana. Wa akhawatiha, dan khabar teman-temannya kana. Wa khabarul hurufil musyabbahati, dan khabar huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa, bilaisa. Wa khabaru af'alil mukarabati, dan khabar fi'il mukarabah.
Wa ismu anna wa akhawatiha, dan isim anna dan teman-temannya anna. Wa ismu lallati linafiyil jinsi, dan isim la allati, la yang, linafiyil jinsi, bagi nafi jenis. Fataqaddamal kalamu 'alaiha, maka telah terdahululah oleh pembahasan, oleh kalam. Fataqaddamal kalamu, maka telah terdahululah oleh al-kalam, oleh pembahasan, 'alaiha, atasnya tiap-tiap khabar kana, khabar huruf musyabahah bilaisa. Di mana? Fil marfu'ati, pada isim-isim marfu. Ya, isim-isim marfu. Jadi di sini kata beliau, mustasna inilah isim mansub yang terakhir. Isim mansub kemarin ada 15. Yang terakhir sebenarnya bukan mustasna, cuma yang dibahas terakhir mustasna. Mak khobar kana di mana? Khobar kana kan mansub juga. Oh, khabar kana dan teman-teman kana udah dibahas dulu di pembahasan isim marfu. Sekaligus kah? Isim marfu kana merafa'kan isim, menasabkan khabar. Khabarnya udah dibahas. Dan khabar huruf yang menyerupai laisa. Ada 4 huruf yang menyerupai laisa. Khabarnya nasab, sudah dibahas di belakang. Nah, tinggal ngingat-ngingat apa kira-kira 4 huruf yang diserupakan dengan laisa. Masih ingat nggak? Apa aja? Ma'in la, lata, udah dibahas. Kemudian kata beliau apa lagi? Khabar fi'il mukarobah. Ya, ada namanya fi'il mukarobah. Sudah dibahas di juzuk 1. Apa itu fi'il mukarobah? Ada contohnya? Di sana? Masih ingat nggak? Apa? Asa kada ausyaka karoba kan? Ada ihlaulaka di sana kan? Nah, itu udah semuanya. Dianggap udah paham kata musannif ini kan? Udah dibahas dulu. Nah, itu fi'il mukarobah. Kemudian isim inna dan teman-temannya udah dibahas juga kan? Kemudian isim la nafi jenis dengan segala cara i'rabnya, ada yang mabni, ada yang mu'rab, sudah semuanya. Nah, tinggal yang belum tabi' bagi marfu. Tabi' bagi mansub. Wa ammat tawabi'u. Wa ammat tawabi'u. Fasayatil kalamu 'alaiha insyaallahu taala. Adapun bermula tawabi'. Tawabi', pengikut. Karena pengikut mansub. Pengikut marfu enggak dibahas juga kayaknya di depan. Apa sekaligus dibahas di mansub? Maknanya na'an ataf taukid badal ya. Itu dibahas nanti di terakhir, berarti di depan. Berarti juzuk 1 belum ada pembahasan na'an ataf taukid badal. Jadi karena na'an itu kan bisa 3. Bisa masuk kategori isim marfu, bisa masuk kategori isim mansub, bisa juga masuk kategori isim majrur kan? Makanya sekaligus dibahas di isim majrur nanti. Na'an ataf taukid badal 4. Nah, itu tawabi'. Adapun bermula tawabi', maka akan datanglah oleh kalam atasnya tawabi' insyaallah taala di akhir kitab. Ya. Nah, itu. Nah, itu. Jadi kalau disebut di tiga-tiganya ketebalan nanti. Na'at disebut dalam isim marfu bisa. Na'at kepada mansub, dan nasab, atah, dan seterusnya. Disebut dalam isim mansub juga boleh. Disebut dalam isim majrur juga boleh. Beliau memilih menyebutnya dalam bab isim majrur. Nah, kita lihat halaman berapa kira-kira. Nah, biar kita tahu nanti ada na'at hakiki, na'at sababi. Nah, berarti mulai dari halaman 82 baru disebut tentang na'at. Jauh masih. Nah, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Isim mahfud. Nah, dikit lagi. Baru sebentar kah? Baru jam 6.13 ya. Nggak bisa. Nah, di sini ada nanti faedah-faedah huruf jar banyak banget.
Nah, disinilah dibahas. Babul makhfudati minal asma. Bermula ini itu satu bab yang dikhofatkan dari segala isim-isim. Babul mahfudati, bab segala yang dikhofatkan dari isim-isim. Maknanya pada bab ini membahas tentang isim khofat. Isim khofat. Allah Akbar. Isim marfu kita udah tahu 7. Isim mansub ada 15. Isim khofat ada 3. Al-makhfudatu salasatun. Ya, bermula segala yang dikhofatkan. Segala yang dikhofatkan dari isim itu ada 3. Ada 3 isim khofat. Mana 3? Makhfudun bil harfi. Makhfudun bil harfi. Mana 3? Dikhofatkan dengan huruf. Wa makhfudun bil idhafati, dikhofatkan dengan idhafah. Wa tabi'un lil makhfudi, dan yang mengikuti bagi yang dikhofatkan. Nah itu. Mahfudun bil harfi. Yang pertama dikhofatkan dengan sebab ada huruf khofat. Ada huruf jar. Ini istilah lebih gampang pakai jar, udah biasa. Jadi yang pertama al-majrurat. Isim majrur ada 3. Penyebab isim majrur itu ada 3. Pertama mahfudun bil harfi. Maksudnya majrur dengan huruf. Ada huruf jar. Makanya majrur kan. Yang kedua mahfudun bil idhafah. Majrur dengan sebab dia jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan selalu jar, selalu khafat. Nah itu. Ada mudhaf ilaih. Majrur dengan sebab idhafah. Nanti kita bahas apa itu idhafah. Yang ketiga wattabi'un lil mahfud, mengikuti bagi mahfud. Nah, na'an ataf taukid badal maksudnya. Kalau na'at kepada mahfud, mahfud. Ataf kepada mahfud, mahfud. Taukid kepada majrur, majrur. Badal kepada majrur, majrur. Itu doang penyebab isim jadi majrur. Ketika kita menemukan satu isim barisnya kasrah misal, atau di ujungnya ada ya, berarti penyebabnya 3. Pertama mungkin ada huruf jar. Kalau enggak mungkin mudhaf ilaih. Yang ketiga mungkin salah satu dari tabi' tadi, bisa na'at, bisa ataf, bisa taukid, bisa badal. Nah, itu. Kalau ketemu isim yang mahfud. Nah. Adik, kamu orang Thailand, lu cuma pilih dia bang, lu Thailand dulu. Bang sejarah ada. Ini ada uang sejarah ada di. Ya. Nah itu huruf jar. Mahfud ya. Khafat. Dah. Nah. Fal makhfudu bil harfi wa huwa ma fal makhfudu bil harfi, enggak pakai wahwa itu, enggak boleh wa, enggak boleh ada waw. Khobar enggak boleh ada waw. Fal makhfudu bil harfi huwa. Paling bawah. Fal makhfudu bil harfi huwa ma yukhfadu bimin. Nah, maka bermula yang dikafatkan dengan huruf itu huwa. Dianya yang dikafatkan dengan huruf itu ma, sesuatu. Yukhfadu yang dikafatkan akan dia dengan min. Jadi enggak boleh ada waw, wahwa. Wawnya dicoret. Enggak ada waw. Kalau ada waw nggak boleh jadi khobar, tidak baru. Kecuali waw hal. Tapi kalau wahwa kita jadikan waw hal, fal mahfudu nggak ada khobarnya. Maka bermula yang dikhafatkan dengan huruf itu di huwa, kan? Jumlah huwa jadi khobar. Itu huwa, dianya mahfud bil harfi, itulah ma, sesuatu yukhfadu
yang dikhafatkan akan dia dengan min. Dan ila, dan an, dan ala hingga akhir. Itu. Jadi maknanya apa yang dikhafatkan dengan huruf? Yang dikhafatkan dengan huruf yaitu isim yang dimasuki oleh salah satu huruf jar ini. Min, ila sampai seterusnya, tinggal ngitung nih. Sama enggak huruf jar di sini dengan huruf jar di Jarumiyah? Ada enggak? 11 apa berapa itu? Min, ila, an, ala, fi, ba, lam, kaf, hatta, waw, ta, apa lagi? Rubba, mus. Nah, ada jarum-jarumnya nggak ada mus kah? Munzu. Ada tambahan di sini. Ada huruf jar mus, munzu. Nanti kita artikan satu-satu ya. Nggak tahu gini. Yang kita baca di dalam dulu. Kita lewati dulu, nanti baru kita bahas. Min maknanya ada berapa, lam maknanya ada berapa. Ini biar ini dulu. Ya, baca di luar dulu ya. Jadi maka bermula yang dikhafatkan dengan huruf itu ma. Huwa itu dianya, yang dikhafatkan dengan huruf itu ma, sesuatu. Yukhfadu yang dikhafatkan akan dia dengan min. Pertama huruf jar pertama min. Wa ila, dan huruf jar kedua ila. Min artinya dari secara umum, ila kepada. An sebenarnya untuk atau tentang. Tapi nanti an dari aja dulu. An dari kah? Ya. Tapi beda dari dengan an, dari dengan min beda. Kan sama-sama dari, tapi beda nanti. Wa ala dan di atas. Wa fi dan di dalam atau pada. Wal ba'u kalau ketemu bi dengan. Wal lamu lam. Wal kafu kaf, lam bagi untuk kaf seperti kah? Hatta sehingga. Waw dan ta demi. Waw kasam maksudnya. Waw kasam ta kasam. Wa rubba. Kalau rubba ini artinya kadang-kadang nanti. Kadang-kadang. Ya, nanti contohnya. Wa mus. Mus dan mundu artinya sama. Artinya semenjak. Semenjak. Ma ra'aitu Zaidan mus yaumal jum'ah. Aku tidak melihat si Zaid semenjak hari Jumat. Jadi mus itu semenjak atau mulai dari. Nah. Dah. Kita baca dulu di luar sampai selesai ya, nggak selesai hari ini, besok kan. Nanti baru kita bahas. Ini penting soalnya nih. Ini yang paling sering ketemu. Dah. Fasab'atul ula. Maka bermula 7 yang pertama. 7 yang pertama. Dari mana? Min ila an. Min ila an ala fi ba lam. Nah itu. Mulai dari min sampai lam. Fasab'atul ula. Maka bermula 7 yang pertama itu tajurud dhahira wal mudmara. Menjarkan ia akan dhahir, akan isim dhahir, wal mudmara dan isim dhamir. Nah itu penting nih. Maka bermula 7 yang pertama ila, min, ila sampai lam, tajurru itu menjarkan ia. Ia 7. Ad-dhahira akan isim dhahir. Wal mudmara dan isim dhamir. Nah. Jadi semua huruf jar memang tugasnya menjarkan isim. Cuma tugasnya beda-beda. Ada yang boleh menjarkan isim dhahir dan isim dhamir. Ada yang nanti cuma boleh mengjar isim dhahir saja, ada. Gak boleh dia menjarkan isim dhamir, ada nanti. Jadi 7 yang pertama min, ila, an, ala, apa lagi? Fi, ba, dan lam. Dia boleh menjar isim dhahir, boleh isim dhamir. Boleh min Zaidin, boleh minhu misalkan kan? Boleh ila Zaidin, boleh ilaihi ya, gitu. Boleh ala Zaidin, boleh alaikum atau alaihi kan? Ada yang nggak boleh.
Mana contohnya? Nahu minka. Ya, nahu minka, dari kamu. Tapi ini ayat Quran. Minka, dari engkau wahai Rasulullah. Wa min Nuhin, dan dari Nuh. Nah, minka, kaf isim dhahir, isim mudmar. Min Nuhin, Nuhin isim dhahir. Nah itu, boleh. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah itu kembali kamu. Ilallahi, ilah huruf jar, Allahi majrur. Allahi isim dhahir. Makna isim dhahir apa? Selain isim dhamir, isim dhahir. Ya kan? Selain isim dhamir, isim dhahir. Ya, ilallahi marji'ukum. Ilaihi, boleh juga. Ilaihi. Tadi ilallah. Sekarang ilaihi. Kepadanya Allah. Marji'ukum, kembali kamu jami'an sekalian. Ya, itu.